Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku yang tercinta dalam kegiatan belajar melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi pelajaran akidah akhlak di semester kedua ini. Namun sebelumnya, seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam materi pelajaran akidah akhlak di semester kedua ini adalah bab 6 tentang mari belajar mengingat Allah melalui kalimat tarjih. Kalian pernah dengar kalimat tarjih di sebelumnya? Nah, kalimat tarjih itu adalah kalimat apabila kita terkena musibah. Apabila kita terkena musibah, baik itu musibah terkena terhadap badan kita, seperti kita terkena sakit, ya, itu musibah. Atau misalkan yang terkena terhadap keluarga kita, misalkan ayah sakit, atau ibu sakit, atau kakak sakit, atau adik kita sakit, itu adalah musibah. Ya. Ataupun yang terkena terhadap harta benda kita, misalkan kita kehilangan uang, atau kita kehilangan barang yang lain seperti motor, mobil, ataupun kehilangan apa saja yang ada di keluarga kita, itu adalah musibah. Nah, oleh karena itu adalah musibah, namanya kita harus kembali kepada Allah, yang disebut dengan kalimat tarjih. Ya. Nah, di dalam kalimat tarjih ini, ya, apabila kita terkena musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ya. Mari kita baca ya sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu firman Allah. Jadi kalimat tarjih ini bukan hanya kita mendengar ada orang yang meninggal dunia saja, ya. Kebanyakan kan kita kalau mengucapkan kalimat tarjih ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah ketika kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Padahal semua yang berkaitan dengan kecelakaan ataupun yang lainnya itu adalah musibah semua juga. Ya. Kita misalkan kehilangan uang, kita ucapkan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua kita sakit, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam artian bukan berarti orang meninggal saja, ya, tetapi kita terkena penyakit, kita kehilangan barang ataupun apa saja, itu adalah musibah. Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kembali kita baca lagi ya ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya apa maksudnya? Jadi kita ini adalah semua kepunyaan Allah. Ya. Kita, orang tua kita, harta benda kita, saudara kita, semuanya adalah asalnya dari Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita terkena musibah, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdin tusibuhu musibatu fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha. Rawahul Muslim. Sekali lagi kita baca sama-sama. Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha. Rawahul Muslim. Yang artinya tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi semua itu adalah kita kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepada. Jadi kalau kita terkena musibah, maka kita harus bersabar. Ya. Jadi barang siapa yang bersabar ketika terkena musibah, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik. Ya. Nah, sesungguhnya kita punya Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah ini. Ya. Jadi kita terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih baik terhadap kita. Ya, ketika kita terkena musibah. Jadi jangan sampai kita kata lain ngarasulak, ya, tidak boleh kita
eh, menyalahkan Allah. Tetapi itu adalah musibah asalnya dari Allah dan kita kembalikan kepadanya dengan penuh rasa kesabaran. Dan semoga dengan kita bersabar menerima musibah dari Allah itu, kita diberikan pahala yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan kembali keimanan kita, kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Jadi Allah akan ganti dengan kebaikan. Jadi makanya kita harus bersabar. Kalau di dalam kata lain adalah ujian. Ya. Jadi kalau kita mau naik kelas itu harus ada ujian dulu. Ya, seperti misalkan kita mau naik ke kelas 6, ya. Kita harus ada ujian dulu. Nah, dari ujian tersebut kalau kita berhasil dengan melaksanakan penuh dengan kesabaran, insya Allah kita akan lulus, akan naik kelas. Dan begitu juga kita kalau terkena musibah, kalau kita dihadapinya dengan penuh kesabaran, insya Allah kita akan lulus dari musibah tersebut dan akan diganti oleh Allah SWT dengan pahala yang lebih baik. Nah, itulah ya dari pertemuan hari ini bahwa kita harus tahu kalimat tadi. Itulah kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita semua asalnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikianlah uraian dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dari penjelasan Bapak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.